Iya. Kenapa Anda full support? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Ada alasan pribadi karena saya juga pernah mengalami dikriminalisasi. Anda pernah dikriminalisasi dan Anda merasa bahwa ini juga adalah kriminalisasi? Iya, karena tidak sulit kemudian bagi kita-kita yang pernah mengalami itu untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy itu juga punya kemiripan dan kesamaan. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Baik, kita kembali sesi berikutnya. Saya masih dengan Bang Joshua dan Bung Topi Merah. Kita tunjukkan lagi nanti ya. Jadi gimana? Tadi percuma kalau kita katakan bahwa ini dari Dian Sandi. Kenapa nggak dari asli? Silahkan. Percuma, ini bukan asli kok ya toh. Ngapain? Yang fatal DL, Ya. ini, ya kan gini. Di awal yang muncul hanya foto dari Dian Sandi, ya kan? Dan Rismon itu menganalisis atau rekan-rekan yang lain itu menganalisis bahwa tidak menemukan lintasan merahnya. Tetapi dengan algoritma ini, algoritma Fatal DL itu adalah algoritma yang digunakan untuk melihat objek-objek yang ada di ruang gelap. Seingat saya hanya di awal, kemudian setelah tahu itu bukan asli maka tidak menggunakan yang itu, betul Mas? Yang asli mana Joshua? Udah itu aja. Nanti ditunjukkan di pengadilan. Udah. Itu pasti, Udah, ya. mundur, udah. Udah Ya, lah. jadi Anda menunjukkan bahwa ini kalau yang punya Dian Sandi pun, artinya gini, yang punya Dian Sandi pun Anda mau mengklaim asli dong? Ya itu asli juga. Hah? Maksudnya gini, maksudnya gini. Gimana? Asli itu gimana? foto yang dari, jadi kalau misalnya gini, kebetulan ijazah saya dari UGM persis sama-sama. Ini ijazahnya Jokowi, bukan ijazah kita. warna gelap, ya. Jadi kalau itu difoto pakai kamera apapun, pakai kamera handphone, itu pasti tetap nggak kelihatan secara kasat mata. Yang Harus dengan dimasalahkan teknik- ijazahnya Jokowi, teknik bukan algoritma. ijazah yang lain. Gitu. Nah, tetapi kalau scan ijazahnya itu pasti kelihatan. Lah iya. Itu pasti Katanya kelihatan. scan. Katanya scan. Ini scannya siapa? Seget. Ini Padahal scannya sama siapa? satu angkatan. Ini scannya Satu angkat. Ya, oke. Minggu lalu Andi Hasan mengatakan Sama, saya ini sampaikan scannya ini. Jokowi. Oke. Saya tampilkan Ini scannya Jokowi. Kesan Jokowi sama Ini scannya tampilkan ini. Jokowi bukan? Yang mana ini? Bukan ini yang kamu pegang. Saya kasih tahu kan perbandingan Lah ijazah. enggak. Loh, Scannya perbandingan ijazah. Jokowi. Oke, Perbandingan sekarang yang Jokowi Bung Mato aja, mana? apa? Oke. Baik, saya Oke, ingin Bung Mato aja. menambahkan lagi ya. Sebelum Anda Kasihan selesai. Ainus, Oke, kasihan rakyat bersuara, kasihan Mas Aiman, udah menampilkan, udah ngasih Anda nggak berani Scannya Jokowi menampilkan mana? bahwasanya Dobat Mana? itu adalah Jokowi. Mana? Nggak Nggak ada ada. perasaan itu. Jadi kita sepakati bahwa Saya pakai punya apa saya. yang dianalisis ini bukan dari scan yang diklaim asli Saya oleh punya Bang saya. Andi Azwar. Berarti Itu palsu, aja. bohong. Sayang sekali. iya. Sayang sekali. Scan ini dari saya. Bohong. Iya, iya, Oh, tapi udah itu yang bukan. lain, nggak ada Mandiung masalah. ini dari Siapa? scan. Saya punya saya. Ada nggak file? Ada nggak? Yang file tadi itu. Mana? Ini udah bisik-bisik ya. Yang punya kita tadi. Talk the talk aja nih. Ini talk the talk of the talk. Oke. Oke, baik. Iya, iya. Ini yang dari scan asli. Ya, saya punya saya. Scan asli Mantiuk punya. ada garis merahnya. Ada garis merah. Menurut topi merah, Yang dikatakan dia saya, yang dikatakan itu talk the talk. Talk the talk of the talk. Petok. Ya udah. Petok. Silakan, Topi Merah, silakan. Ya. Oke, memang di sini memang terlihat ada garis merahnya, tetapi kita bisa lihat juga di sini ada merah, di sini Ada juga merah ada juga merah, tuh di sini bawah. ada juga merah. artinya Artinya di sini adalah bisa jadi ini adalah efek dari tone mapping yang ekstrim. bukan dari capnya. Saya nggak bisa. Belum tentu dari belum capnya? tentu ya. Nggak Oke. bisa memastikan. Tapi ini belum tentu juga dari capnya karena memang Oke. Iya, efek iya. dari tone mapping yang ekstrim itu memang bisa menimbulkan bercak bias kayak gitu. Oke, silakan. Ya, yang kita bicarakan di sini, yang sedang dibicarakan dari tadi itu bukan forensik digital, ya. Saya ingin mau meluruskan dulu. Ini namanya image processing, ya. Jadi image processing itu memproses gambar apapun itu boleh. Tetapi ketika kita ingin menjadi bukti sebuah pengadilan itu tidak boleh dengan cara seperti ini. Yang asli mana? Kita harus verifikasi dulu objek. Lah ya yang asli aslinya mana? memang, Mana? ya. Nah objek aslinya sudah diperiksa.
Lah oleh mana? Polda Metro Jaya. Jangan bohong. Sudah diperiksa oleh Bareskrim. Itu memenjarakan ini baik. palsu ini. Saya ingin Ini meluruskan tadi. menyesatkan, Tadi ini Mas Roy menyesatkan. Suryo menyampaikan bahwa Iya, saya menyesatkan. dituduh sebagai ahli yang Iya. memenjarakan dia gitu ya. Ali, Nggak ada hubungannya. Saya iya. sama sekali Nih tidak loh, membahas tolong disut orangnya pasal-pasal. nih. Seluruh Indonesia tolong disut orangnya ini. Ini yang mempengaruhi tidak polisi. membahas pasal-pasal Ini yang sama mempengaruhi sekali. Polda Metro. Ya. Ini Saya- orangnya. saya Ini sebagai ahli orangnya. digital forensik, Ini ya, orangnya. yang Udah, ini yang menjelaskan mencelakakan terkait polisi. dengan Oke, prosedur. Enggak, ini yang mencelakakan Polda jadi terkait salah. dengan Oke, Anda jelaskan. Salah. Silakan. Anda juga Anda Pak juga Merah, merusak Pak. undang-undang ITE. Udahlah, Ya, sana, udah. Sekarang soal Udah pulang. Dumatno, Mas Andi Azwan, Bang Andi Azwan. Apa yang Anda mau sampaikan? Biar kita tuntaskan, baru setelah itu proses hukumnya di Bang Rifai dan Prof. Denny. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Yang jelas palsu. Yang ditampilkan dia tuh palsu. Ngapain Anda tampilin? aja yang palsu. Nggak usah. Anda palsu. Dumatno Nggak usah, dibilang nggak usah Jokowi. palsu. Dumatno apa yang mau disampaikan? Coba file saya dikeluarkan ya untuk yang apa? Nomor 3. Nah, ini baru Dumatno, biar satu-satu. Oke. Nomor 3 apa ya? Oke. Mana buat Oke. apa? Ini Ya. yang disampaikan Ini waktu itu yang oleh dibilang- Bung Rustam. Ada Bung Rustam. Ya, kalau Bung saya Rustam itu adalah anaknya Dumatno. Tapi saya sudah bertemu dan kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah kirim ke Aiman juga. Iya. Itu adalah Dumatno bukan anaknya. Ya. Dan ini yang dibilang ini adalah Dumatno. Ya, yang dianalisis oleh Roy Suryo. Ya kan? Bohong. Siapa bilang Ketika saya buat Satu dengan lagi. retina face, Satu lagi kebohongan. kemudian juga dengan Gimana? art face. Nanti Dia ada. bilang Tunggu selesai dulu. saya Bentar, kontak ke Tunggu selesai Dumatno. dulu. Iya, Tunggu selesai tapi dulu. Kamu bohong. Tunggu selesai dulu saya. Kamu bohong. Iya. Tunggu selesai dulu. Jadi Dumatno gimana, mana? Mas? Dumatno Bentar. mana sini? Ini Panggil Dumatno. adalah Ini adalah Dumatno. Oke. Panggil orangnya. Bukan anaknya Dumatno. Ngapain Oke. ceritain orang lain? Mas Rustam, sini bentar. Ngapain ceritain orang lain? Sini nggak apa-apa. Oke. Nggak apa, Kedua, jelaskan, silakan. ya ini Pak Rustam, Jokowi ke ketika bertunangan. Ya. Ketika kita cek dengan retina face Ya. dan art face, retina face itu untuk detail wajah berdasarkan retina. Itu ada belajarnya di Oke. mana? dari mata, sudut dari bibir, hidung, ya. Kemudian itu di algoritma yang mutar, yang jalan, Hasilnya disamakan hasilnya tidak cocok. tidak cocok. Oke. Oke, baik. Satu. Terus yang kedua, yang saya dengan Dumatno. Coba. Oke. Oh, ini Bang Andi Azwan dengan Pak Dumatno. Dumatno, ya. Identik semua. Ini baru langsung tahun ini ya, cocok. beberapa hari lalu ya? Iya, Oke. beberapa hari lalu. Cocok. Cocok. Ya. Jadi sebelumnya biar kita jelas nih, Ini sebelumnya Bang menggunakan retina face. Jadi di sini nih, sudut sini. Mata, Ya, sudut oke. mata. Intinya bahwa ini Pak Dumatno, foto yang ada di jasa scan-nya yang tadi ditunjukkan tadi oleh Bung Andi Azwan itu Jokowi. bukan Dumatno. Bukan Dumatno. Yang sebelumnya diklaim oleh Bung Rustam. Ya. Bahwa ijazah kita munculkan lagi scan ijazahnya Bang Andi Azwan, coba. Menurut Anda ijazah yang beredar ya apakah itu Dian Sandi, apakah scan yang diklaim ternyata dari Dian Sandi juga? Dumatnonya mana? Dumatnonya saya mau ketemu Dumatno. Dumatnonya hari ini mau keluar. datang. Ini kalau yang Dumatnonya nerangin mana? ini Sebentar, misalnya sebentar. Bang ahli Rustam. pakar Ngomongin digital sama forensik si saya Andi percaya. Hari ini mau Sebentar, hadir. sebentar. Saya nggak percaya yang nerangin cuman Andi Aswan. Dumatnonya mana? Kredibilitasnya Ini siapa bener dia nggak? nerangin Makanya saya ini? tanya bener nggak? Bro. Bang Andi Ini Azwan, bener sebentar. nggak? Jelasin Karena scan Dumatno asli ini sama adalah palsu teman aja saya. nggak bisa. Sebentar. Udah jelas Ijazah Dumatno ini itu aja teman saya. palsu. Jadi ini. Mana? Kamu hadir. Saya kemari mau ketemu Dumatno. Anda mengatakan apa, Pak? Jadi gimana? Itu berdasarkan Sepupu. ponakan saya. Ponakan, Dia oke. mengatakan seperti itu. Tapi buat saya itu nggak penting. Saya cuma pengen Dumatnonya hadir. Mana Dumatno? Mana Dumatno? Yang katanya itu Dumatno Itu hadir. aja Saya udah. kemarin untuk menghadirkan Dumatno. Gini, Mas Tapi Iwan. waktu itu kan Anda Ini nggak mengatakan menjawab bahwa pertanyaan saya, nggak foto menjawab pertanyaan itu saya. adalah fotonya Dumatno, bukan foto Pak Jokowi. Menurut ponakan Anda, Ya, ponakan nggak Anda apa-apa, mendapat udah. informasi dari Ya. dari anaknya Dumatno. Makanya kalau ada Dumatno, Anaknya Dumatno bisa kita itu temukan. perempuan. Katanya hari ini kan dia ngomong mau Anggota datang DPRD Dumatno. Surakarta. Mana Dumatno? Yang Jadi dikatakan jangankan dia Dumatno. ini omong Dumatno gede. aja nggak berani Sama datang, saya. apalagi Jokowi. Saya tantang ayo coba baik. dengan menggunakan teknologi apa retina face dan art face. Mau tantang Mana? apa? Menggunakan ini saja. Ya, yang saya itu? sederhana. Saya tanya Visiting Dumatno face, kok datang itu. Pasnya. Udah. Udah nggak jelas nih, nggak jelas nih. Udah. Thank you. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Ya jelas kan? Oke. Dumatnonya Tidak bisa mana? dibantahkan secara teknologi.
Ini yang adalah jelasin teknologi, baru orang yang nggak ngerti menggunakan teknologi interface. ngapain? Jadi selalu Ngapain? berlindung yang namanya Ngapain? dari ijazah Jokowi Udahlah. itu yang ada garis merah. Sayang. Ternyata adalah bohong Sayang, besar. sayang. Oke, Bang baik, ini. baik. Oke, kita udah clear semuanya. Silakan pemirsa tentu yang menarik sebuah kesimpulan. Silakan, kita tidak melakukan Ya. apapun ya. Silakan menarik kesimpulan dari apa yang kemudian sudah panjang lebar kita Yang jelas bahas. saya kasihan, Jadi- Mas Aiman minggu lalu udah dibohongi. Katanya ini Loh, ijazahnya Anda berbohong scam. juga. Anda Mana berbohong scam? dulu, yang lalunya berbohong juga. Oke, baik. Dah. Sekarang Anda kita berbohong bicara juga. kasus Anda hukumnya. berbohong. Saya berikan kesempatan Oh, pada udah. Prof. Denny Indrayana, silakan. Terima kasih Mas Aiman. Lama juga dengerinnya. Ini pertama kali tampil di televisi secara langsung ya. Biasanya lewat Zoom karena di Australia sekarang sudah hadir Iya, di sini. iya, terima Jadi kasih. full support untuk Mas Roy dan kawan-kawan, Prof. Denny. Iya. Kenapa Anda full support? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Ada alasan pribadi karena saya juga pernah mengalami dikriminalisasi. Anda pernah dikriminalisasi dan Anda merasa bahwa ini juga adalah kriminalisasi. Iya, karena tidak sulit kemudian bagi kita-kita yang pernah mengalami itu untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy itu juga punya kemiripan dan kesamaan. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu kemudian saya memilih untuk masuk dan memberikan perspektif yang berbeda. Bukan hanya masalah pidana. Karena kalau masalah pidana itu mengasumsikan, membayangkan bahwa dunia hukum kita dan dunia pidana kita baik-baik saja. Sayangnya tidak demikian. Sayangnya kita perlu melakukan banyak koreksi. Misalnya kalau kita, saya melihatnya dari sisi hukum tata negara, Aiman dan semua pemirsa. Ya. Bidang yang saya geluti. Misalnya kalau kita tarik logika ketatanegaraan, Presiden Prabowo sendiri dengan kebijakannya membentuk tim percepatan reformasi Polri, itu kan mengakui sebenarnya ada masalah dengan institusi kepolisian kita. Dengan segala hormat kepada tentu saja teman-teman polisi, lembaga negara yang harus kita sama-sama jaga kehormatannya. Tetapi bahwasanya itu menjadi kebijakan politik Presiden Prabowo, itu adalah afirmasi bahwa polisi dan berarti karena banyak bersinggungan dengan masalah pidana memang problematik. Karena itu saya ingin menariknya ke masalah yang lebih esensial, masalah ketatanegaraan dan politik hukum. Dua bidang yang saya dalam beberapa waktu terakhir berdiskusi, belajar bersama dengan teman-teman. Mohon maaf saya mahasiswa. potong. Ya. Apa yang Anda lihat salah dalam proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Boleh saya katakan seperti itu? Ya, Ada yang salah? paling sederhananya begini Mas. Bentar, ada yang salah menurut Anda? Tentu. Oke. Saya kasih logika sederhana. Dua ya. Satu, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya. 11 tahun Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Ini kalau dalam hukum namanya saksi de auditu. Saksi yang tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini loh ijazah aslinya. Kita sampai bicara scan pun ternyata problematik. Aslinya ada di Pak Jokowi kan. Ketika kemudian kita meributkan keaslian ijazah
tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat keaslian ijazah itu sendiri. Yang kita pakai semua asumsi. Dalam hal kesaksian, Pak Profesor Gayus Lumbut, ini kan menjadi saksi di audit tuh pembuktiannya. Yang kemudian nilainya itu menjadi hampir tidak punya makna begitu untuk menilai. Itu satu hal. Belum lagi kita bicara tadi, kalau begitu bagaimana seorang tersangka bisa dijerat pidana padahal soal keasliannya sendiri belum pernah muncul. Itu satu hal yang menurut saya paling mendasar. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, saya yang belajar ilmu hukum tuh merasa ini kok kita ini jadi sangat bodoh jadi malu begitu. Hukum kok sedemikian tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat basic. Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, saya sepakat. Satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Pak Jokowi yang saya hormati, alangkah sederhananya menyelesaikan masalah ini. Ini jawaban saya yang kedua. Tadi jawaban saya yang pertama, ijazah aslinya sampai sekarang sejak 2014 dipersoalkan 11 tahun tidak pernah hadir. Yang kedua, semua kita bicara pidana, tidak semua sih, semua bicara ke pengadilan. Pak Profesor Gayus, saya pikir kita sepakat, hukum itu logis. Hukum itu menyelesaikan konflik. Hukum menyelesaikan konflik. Persis, hukum itu menjaga ketertiban. Tapi di sini hukum itu justru memunculkan konflik. Profesor, saya belajar buku judulnya Mengenal Ilmu Hukum. Basic banget. Profesor Sudikno Mertokusumo. Itu hukum itu menjaga ketertiban masyarakat. Hukum seharusnya menyelesaikan konflik. Persis. Tapi di sini memunculkan konflik. Persis. Artinya ada yang salah di situ. Ada yang sangat salah. Dan menurut saya dengan segala hormat, ini saya sampaikan apa adanya dari perspektif saya, sumber masalahnya ada di Presiden Pak Jokowi. Karena beliau punya bukti asli itu. Dan bukti asli itu tidak ditunjukkan dan akhirnya sampai berlarut-larut memunculkan gugatan yang katanya 7 perdata, tata usaha negara, ada yang dipenjarakan 2 orang, Mas Bambang Tri sama Gus Nur, ada KIP, sedemikian banyak masalah hukum dan Pak Jokowi tetap pada pendirian nanti saya tunjukkan kapan. Prof, ada laporan pidananya juga, Prof. Jangan lupa, Prof. Iya. Sudah dilaporkan itu pidananya. Maksud saya adalah kita melihat tadi kalau pas seandainya pemirsa melihat sedemikian banyak konflik yang muncul pada saat jeda misalnya, karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Jokowi, seandainya beliau tunjukkan saja tidak sampai 5 menit, sebagaimana Pak Arsul Sani menunjukkan, dan memilih tidak membawanya ke masalah pidana, masalah ini tidak sampai berlarut-larut semacam ini. Oh ini dokumen. Itu ditunjukkan Boleh saya selesaikan? Ditunjukkan ke siapa? Pak Jokowi itu tidak perlu menunjukkan ke Pak Roy. Karena begini logikanya. Harus jelas. Mas, begini. Saya ingin jelaskan. Logika yang dibangun teman-teman mengatakan kalau ditunjukkan ke Pak Roy pun pasti dibantah. Anggaplah betul. Tetapi yang menjadi dasar logikanya keliru. Beliau tidak harus menunjukkan ke Pak Roy dan kawan-kawan. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia. Lah benar, karena kami berhak untuk tahu pertanyaan bahwa ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Kami berhak untuk tahu ijazah ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Mas, sudah menjadi argumentasi umum, siapapun yang kemudian maju sebagai presiden, salah satu syaratnya dalam undang-undang dasar kita dan dalam undang-undang pemilihan presiden kita, dan syarat umur adalah pendidikan SMA. Betul. Artinya syarat itu adalah hal yang harus diketahui tidak hanya oleh KPU. Semua pihak yang terlibat, rakyat, perlu tahu syarat itu untuk mengkonfirmasi syarat itu. Oh ini S1 bukan SMA. Logikanya adalah
terkait. Hukum itu tidak kemudian hanya bicara satu hal kemudian tidak berkait dengan hal yang lain, kan begitu. Jadi saya pada saat melihat masalah semacam ini rasanya ingin memberikan kuliah lagi pengantar ilmu hukum. Karena hal yang sangat basic begini sayangnya Pak Jokowi biarkan. Padahal kita kenal Pak Jokowi itu orang yang katanya tidak mau berbelit-belit. Ingin bisnis itu tidak kemudian banyak masalah. Kalau ada yang mudah kenapa dipersulit? Kenapa dalam 11 tahun rumus itu tidak diterapkan dalam ijazah beliau sendiri? Kenapa beliau lebih memilih untuk masuk ke wilayah hukum pidana, memenjarakan orang dan berlindung di balik hal-hal yang sebenarnya dengan mudah dibantah. Misalnya ijazah. Apa sih yang pribadi dari data ijazah tadi? Apa sih? Nama. Coba, apa yang pribadi dari ijazah itu? Universitas Gajah Madanya, fakultas kehutanannya, namanya, tahun lulusnya. Apanya yang pribadi dari ijazah itu? Sehingga kemudian ini adalah data pribadi yang tidak bisa ditunjukkan. Apanya yang pribadi? Kita semua tahu. Sehingga kenapa hal yang demikian menjadi sangat sulit untuk ditunjukkan. Kalau saya dengan segala hormat ingin mengatakan ini mencoba berlindung di balik hukum. Hukum dijadikan instrumen. Karena kan kasus ini tidak bisa hanya dilihat sebagai pidana biasa. Oke. Hukum dijadikan sebagai tameng, Anda lihat tuh. Hukum dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen, tameng untuk berlindung dari satu masalah yang sebenarnya simpel. Kalau kemudian dikatakan, maaf Mas Aiman, tadi saya diam saja dan mendengarkan. Kira-kira saya mungkin butuh waktu untuk menjelaskan ini supaya. Oke. Silakan. Kalau kemudian dikatakan harus ke pengadilan, siapa bilang? Itu pendekatan yang menurut saya terlalu mekanis, tidak humanis. Hukum itu ini bisa selesai tanpa proses pengadilan kok. Jadi saya membantah argumentasi yang muncul selama ini harus lewat pengadilan. Pak Jokowi 11 tahun yang lalu 2014 pada saat dipersoalkan pada saat itu bisa mengatakan, Anda ingin tahu ijazah saya? Ini loh ijazah saya. Tidak perlu ke pengadilan. Oh, hasil atau tidak? Tidak, silakan hadir siapa yang memverifikasi. Tidak perlu sampai pengadilan. Kenapa semuanya kemudian didekati secara mekanis harus lewat pengadilan? Bagi saya, ini catatan ini boleh kemudian diteruskan sama teman-teman yang lain. Dengan segala hormat, saya mencatat memang Pak Jokowi dalam hal-hal semacam ini konsisten untuk bicara sesuatu yang tidak negarawan. Begini loh, kalau kita lihat, ini pernyataan yang bold ya, pernyataan yang bold dari saya. Tapi bagi saya ini adalah dua contoh saja. Pertama, kalau beliau betul-betul negarawan, beliau tidak membiarkan kasus simpel ini berlarut-larut 11 tahun. Beliau sudah melihat bagaimana keterbelahan Pak Gayus tadi saking inginnya ini berhenti, Presiden harus turun tangan. Bagi saya ini terlalu sederhana untuk menarik Pak Prabowo. Meskipun saya punya pemahaman kenapa beliau sampai ke tahap itu. Tapi kan tidak perlu sampai Presiden mengurus ijazah asli Pak Jokowi atau tidak. Kalau beliau sendiri bisa menunjukkan ketidaknegarawanannya adalah membiarkan kita larut terbelah semacam ini. Tapi itu tidak aneh. Kenapa? Dengan segala hormat ke teman-teman pendukung Pak Jokowi, dalam sejarah Republik baru sekali ini ada presiden punya relawan pada saat jadi capres, pada saat presiden, dan setelah menjadi presiden. Kenapa? Loh, relawan itu adanya pada saat capres, Mas. Pada saat ada kompetisi, Mas. Disitulah ada seorang relawan. Begitu dia menjadi presiden, dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Setelah selesai? Jangankan setelah selesai, pada saat menjadi presiden beliau punya relawan. Setelah selesai, beliau masih punya relawan. Negarawan adalah
orang ini argumentasi saya yang ketiga. Negarawan adalah orang yang meletakkan negara di atas kepentingan keluarga dan pribadinya. Dalam kasus ijazah palsu itu adalah kepentingan pribadi Pak Jokowi di atas negara. Negara terseret 11 tahun hanya menyoal masalah ijazah beliau. Dalam hal saya orang yang belajar hukum tata negara, Mas Aiman. Saya menulis surat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu dari Melbourne menyoal Pak Anwar Usman bisa menyidang kasus yang terkait dengan Gibran. Saya tulis Pak Gayus 3-4 bulan sebelum kasus itu diputus menjadi putusan 90. Saya bilang ini ada potensi benturan kepentingan. Pak Anwar Usman mestinya mundur. Pada saat diperiksa MK Profesor Jimli bilang ini 3 bulan yang lalu ada surat dari Prof Denny, kenapa tidak diproses? Padahal seharusnya diproses dong supaya tidak menjadi masalah skandal. Apa yang terjadi? Kenapa saya menarik ini? Dalam hal putusan 90, Pak Jokowi kembali konsisten tidak menjadi negarawan. Karena beliau kemudian meletakkan nasib bangsa ini dalam bayangan saya ini skandal yang menyakitkan bagi orang yang belajar hukum tata negara. Karena persoalan etika konstitusionalitas. Anak beliau Gibran Rakabuming Raka yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas menjadi wakil presiden. Dalam hal itu yang dikedepankan bukan pribadi, tapi keluarga. Dengan segala hormat, kasus ijazah ini hanyalah rentetan kesekian dari kepalsuan-kepalsuan dan ketidaknegarawanan Presiden Jokowi. Terima kasih. Nanti tambah. Oke, pertama mau mengomentari dulu dari Prof Denny ya. Jadi Tadi sebenarnya ada pernyataan yang penting. Hukum harusnya menyelesaikan konflik, tapi kali ini menyebabkan konflik. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya nggak percaya dengan tesis itu, karena hukum harusnya menyelesaikan. Paling nggak ada kepastian. Ada kepastian. Oke. Ada kepastian. Ada yang menang, ada yang kalah. Jangan menang-menang dua-dua atau kalah dua-dua, nggak mungkin. Apapun yang terjadi. Ada asas hukum yang Ada kepastian di situ. Sumum ius, summa ini rius. Artinya hukum yang makin pasti itu menjadi tidak adil. Hukum yang semakin pasti. Hukum itu tidak harus pasti. Dia ada 3 elemennya. Keadilan dan kemanfaatan ini lagi-lagi pengantar ilmu hukum. Orang yang hanya berpijak pada kepastian, pergilah ke pidana, pergilah ke pembuktian, itu orang yang kemudian menegasikan keadilan dan kemanfaatan. Pak Profesor Gayus akan dengan sangat mudah mengatakan dalam setiap pengambilan keputusan hukum jangan hanya menimbang kepastian. Asasnya sumum ius, summa irinius. Makin pasti suatu penegakan hukum, makin tidak adil dia. Ya, ini teori basis teori. Saya ingin bantah. Pasti itu pasti. Pasti saja tidak adil gitu loh. Silakan. Oke. Jadi pertama saya mau menanggapi dulu soal ijazah. Ya. Menurut saya bukan tidak pernah ijazah itu ditunjukkan. Pernah ditunjukkan. Pertama, tidak kepada publik, Mas. Jangan tidak kepada publik. Boleh saya bicara atau gimana? Atau saluran terus nih? Tadi potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih. Ya, jadi pertama ijazah itu pernah ditunjukkan. Ya, pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum karena kalau kami nggak lihat kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum? Saya mundur. Anda mundur? Saya mundur. Karena tahu itu asli maka Anda mau membela Pak Jokowi? Betul. Oke, baik. Dan ini prinsip integritas. Ya. Jadi pertama adalah ijazah itu sudah kami lihat, lalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi di sekitar 10 wartawan mainstream pada saat mau didatangi oleh teman-teman TPU. Sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya, dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada.
Nah yang menarik satu lagi, Prof Denny ya. Saya pernah di Mabes Polri, saat kelar. Semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah ini di sini, di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab. Taduh. Jangan komentar dulu, coba komentar dulu. Sebenarnya saya tanya lagi, apakah ada yang menjamin ini selesai? Perdebatannya tidak. Kenapa? Karena mau diuji lagi. Yang mau uji siapa? Mas Roy CS. Pertanyaannya. Orang lain silakan nguji. Pertanyaannya, apakah mungkin selama ini Gak pernah ditunjukkan deh, udah orang itu yang aja selama ini udah. sudah terus menyerang Pak Jokowi dengan berbagai caranya, lalu kita dengan polosnya, dengan lugunya, silakan Mas Roy periksa, pasti hasilnya akan negatif. Mas, ya bukan begitu dong. Boleh saya? Jangan biar dia dulu. Jadi kembali lagi, bukannya kita nggak mau menyalahkan, ya nggak mungkin diuji. Lalu pertanyaan secara hukum siapa yang bisa menguji? Tanya Prof. Memang di Indonesia sistem hukum kita yang bisa menguji hanya lapor. Tidak ada instrumen lain yang bisa menguji itu. 2 kali sudah dilakukan. Jadi ini kembali lagi ya, bukannya tanpa alasan kita tidak mau tunjukkan, tapi memang pertanyaan kalau ditunjukkan pun sekarang saya kasih lihat. Prof bisa bilang ini asli atau enggak? Tidak juga kan? Kembali ke laboratorium. Jadi kami melihat ini hanya wacana-wacana yang dibangun untuk mencari pembenaran. Sorry, saya mundur ke belakang. Yang kita laporkan itu, izin Prof, tempus delicti sejak 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Saya ulang ya, 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Ada 24/7 objek di link sosial media yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya Bang Roy CS, menyatakan bahwa sudah melakukan pengujian secara IT dengan 3 kesimpulan. 3 variabel sorry ya. Pertama, model huruf itu tidak mungkin type Roman, berarti ini dibuat mundur. 1 itu. Kedua, tanda tangan rektor diduga palsu. 3, ijazah ini punya Dumatno. Ya. Kembali lagi, kami ada rekamannya semua, Pak. Kami sudah diserahkan semua. Ya kembali lagi, nanti silakan menyanggah nanti di sidang. Pertanyaan dari 3 hal ini, jujur Pak Jokowi betul-betul curious. Betul apa? Curious. Pak Rifai. Curious. Ya, Pak Rifai. Ingin tahu maksudnya? Saya kuliah. Oke. Saya menerima ini asli dari UGM. Tahu-tahu ada sebuah teknologi IT yang menyatakan bahwa itu ijazah punya Dumatno. Boleh nggak dia penasaran dengan itu? Apakah benar kemajuan teknologi bisa mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Ini kita ikuti dulu versi Pak Jokowi ya. Dia betul-betul curious. Ada apa ini? Dan dia melihat kalau sekedar Pak Roy bicara-bicara palsu-palsu mungkin publik nggak begitu yakin. Tapi pada saat beratraksi dengan IT-nya sebagian besar percaya. Akhirnya setelah didiskusikan ya sudah kita uji ini. Kita lihat. Karena kami juga miris juga kalau betul kemajuan teknologi bisa membuat ijazah asli menjadi palsu. Ini problem. Ini bisa digunakan di era post truth bahaya sekali. Masyarakat disulap dengan model-model IT seperti itu. Karena itu Pak Jokowi bilang ya sudah kumpulkan buktinya, kita pelajari, kita minta ini didalami. Jadi ini clear dulu ya. Karena betul-betul dia melihat ini ada sebuah atraksi IT yang bisa mengubah persepsi masyarakat. 1. Ya. Kedua, saya mau mengomentari tadi soal bahwa tadi kan sudah dicerita Pak Jokowi itu digugat 7 kali, di LP 2 kali. Ya, selama ini kami digugat di LP nggak paling victim, kami jalani aja. Kalau bicara Orde Baru, mohon maaf, seorang presiden digugat-gugat seperti ini kan tidak biasa. Tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani semua, gitu ya. Tapi giliran kami mencoba 1 LP, ya, untuk ada kepastian, ya sudah diributkan. Ya, so, kembali lagi mohon izin, Prof kan bilang, ya sudahlah abolisi. Apakah memang mau kita membangun budaya hukum bahwa memang mantan presiden di Indonesia tidak boleh menggunakan upaya hukum apapun dan siap difitnah, dihina seumur hidupnya tanpa boleh memperbaiki nama baiknya? Tadi sebenarnya ada pertanyaan. Apa budaya hukum itu? Boleh saya komentar? Sepakat dengan itu. Tapi saya ingin tanya. Ya, jadi ini juga perlu dilihat. Jangan sampai beliau baru bikin 1 upaya hukum, wah kesannya terjadi ini itu. Maaf, saya mau komentarin. Pak SBY sendiri sebagai presiden melakukan upaya hukum waktu itu. Sebagai presiden loh. Apakah mau dibilang bukan negarawan? Pak Jokowi mesti bersabar. Dia tunggu dulu sampai dia pensiun. Dia tunggu baru dia buat LP. Agar apa? Tidak dituduh dia mengintervensi polisi. Jadi kembali lagi,
Apa betul itu budaya hukum yang kita Waktu bangun? Gus Nur sama Bambang Tri kan waktu itu masih dalam Pak Jokowi masih presiden. Boleh. Nah, tapi saya ingin tanya gini, saya ingin tanya. Enggak, saya mau komentar juga Bambang Tri. Ini kembali lagi. Nggak, Makanya nanti kalau nggak dari silakan awal, dijawab belakangan. kalau nggak Saya dari awal tanya. nggak gini. Bambang Tadi- Tri itu beda ijazah, Bang. Itu ijazah SD, SMP, SMA. Makanya kembali lagi. Iya, karena tadi Ikutin Anda perkara katakan ini gitu loh. menunggu setelah Bukan ijazah satu itu. setelah lengser kan tidak menunggu juga. Dua perkara itu sebenarnya. SD, SMP, Tapi SMA gini, gitu loh. saya mau Jadi tanya tadi. jangan diputar-putar ceritanya orang jadi bingung. Iya, enggak tadi ada menurut saya ini pertanyaan fair juga ya. Ketika misalnya daripada kemudian menimbulkan konflik, Pak Jokowi menunjukkan bukan pada orang-orang tertentu tapi kepada masyarakat Indonesia. Seperti juga tadi Pak Gayus sampaikan, Prof Gayus. Saya boleh. Sedikit ya, Ya Prof. sedikit saja. Jadi begini ya, saya menjawab dengan satu jawaban. Kenapa Pak Jokowi diharuskan memperlihatkan ijazahnya? Diharuskan bahkan. Iya. Kenapa? Pertanyaan saya. Oh, kenapa? Oke. Tertinggi dari kehidupan adalah hak, terutama hak ajasi. Oke. Ada orang sepele saja semua hak diberikan. Kan ada orang yang berbeda. Hak itu di paling atas. Jadi tidak simpel kalau kita minta ke presiden untuk menengahi never ending war ini. Never ending war Anda katakan. Ya, ini akan terus bergulir dengan berbagai permasalahan yang akan dicuatkan. Oleh karena itu, saya menegaskan agar semua orang yang punya hak tinggi tidak mau memperlihatkan langsung. Ada mekanismenya. Lewat? Kalau tadi Pak Denny mengatakan, ya kasih lihat saja selesai semua urusan. Tidak begitu, karena ada orang punya hak yang terlalu tinggi dipertahankan. Badan publik tadi Anda. Iya, menyebut badan publik. Harusnya begitu. Tapi wajib untuk menunjukkan. Bukan kepada personal. Betul, tapi badan publik. Ya, badan publik. Jadi saya kalimat utuhnya adalah Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Oke. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini Dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak ajasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya Pengadilan. jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya bilang. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menangkap Berapa salah menit sudah satu- ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Nanti, Mas Roy. Maaf, saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini Iya. melalui keputusan presiden. Oke. Boleh Mas Abolisi. Aiman? Oke. Nanti saya berikan kesempatan, silakan. Oke. Jadi izin Belum Prof, selesai soal kembali ke Bang tadi. Rifai. Ya saya juga meyakini bahwa Pak Jokowi juga tidak happy lah digugat berkali-kali di laporan. Satu laporan polisi di Polda belum selesai. Polda DIY termasuk Pak Kasmujo loh dilaporkan. Pak Kasmujo dilaporkan. Dilaporkan juga Bapak Tua itu gitu loh. Jadi kembali lagi dan kami harus hadapi semua satu persatu. Kami nggak bisa playing victim begini ya kami jalani lah gitu ya. Nah begitu juga kami terkait perkara yang berjalan juga tidak reaktif. Tidak ditahan ya oke-oke saja, jalan begitu saja, silakan membela diri. Kemarin ada saksi ahli segala macam, monggo. Kita keluarkan semua bukti Pak Jokowi ditunjukkan, UGM bersaksi, semua melihat, dari versi saudara juga lihat, biar nanti hakim mau mengambil keputusan. Mana yang benar, harus ada endingnya, salah satunya itu Prof. Nah, tapi kembali lagi misalnya, ini kan masih mungkin Prof, selain abolisi mungkin ya, kasihan juga Pak Presiden kerepotan ngurusin begini ya. Bisa juga mungkin dengan GC. Ya. Justice Collaborator. Bisa RG, Restoratif Justice sorry ya. Restoratif Justice. Restoratif Justice bisa saja dilakukan itu gitu kan. Ada mekanismenya itu sangat dimungkinkan. Bahkan RG itu tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan juga bisa, di pengadilan pun bisa gitu ya. RG, ya. Kalau mau diupayakan di kepolisian, silakan. Kami juga menunggu itu. Coba kan kemarin kembali lagi yang kita lihat justru malah berdebat sendiri internal mereka gitu loh. Anggota reformasi kepolisian sudah memberikan waktu membuka itu tapi malah jadi ribut sendiri. Jadi kembali lagi kalau kita ya intinya sih nggak mau besar juga Prof. Pengen juga selesai beliau. Ya. Pak Jokowi ingin hidup tenang bersama anak cucu tapi terus diganggu-ganggu dengan manuver-manuver seperti ini ya. Dengan terpaksa akhirnya ya kami juga harus mengikuti upaya hukum yang harus dia hadapi. Jadi kembali lagi kita tidak reaktif ya, tidak menekan dan segala macam. Proses berlangsung sebagaimana wajarnya. Demikian. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ya
Makanya saya ingin dari tadi menegaskan hukum kita itu logis. Sangat logis. Pertama, kalau dikatakan kalau ini ditunjukkan kepada Surya, tadi saya sudah sampaikan. Kita bisa mencari mekanisme yang kita sepakati bersama. Ada pertanyaan kenapa tidak puslapor. Kemarin di salah satu acara yang lain, ada yang mengatakan dari KPI yang berhak menilai dokumen-dokumen semacam ini ANRI. Ya kan? Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita carilah mekanismenya. Restoratif justice yang beliau sampaikan tadi itu juga menunjukkan tidak sampai ke pengadilan. Jadi ada sebenarnya cara-cara itu. Apa yang diusulkan oleh Pak Gayus Lumbun, Presiden turun tidak sampai pengadilan. Ada cara-cara itu, kan kelihatan ada. Kami mengusulkan, kenapa kami mengusulkan tetap diselesaikan persoalannya tanpa harus Presiden turun dulu, sentikan, tapi persoalan intinya tidak selesai. Ijazahnya asli apa tidak? Persoalan intinya kan itu. Kalau itu tidak diselesaikan, hanya berhenti begitu saja, bukan hanya pihak-pihak yang merasa ini tidak asli tidak akan berhenti, tapi sejarah penting untuk menunjukkan ini apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Presiden ke-7. Kita perlu cara menghentikannya gimana? Lah, mekanismenya kita bisa sepakati. Apakah jangan Mas Roy? Oke, Mas Roy juga tidak harus, saya pikir tidak harus beliau yang membuktikan kalau ditunjukkan aslinya. Tidak harus. Kita sepakati siapa? Tim independen misalnya. Bisa, apapun. Presiden bisa membentuk, kalaupun mau presiden, saya pikir tidak harus sampai presiden. Tapi di antara kita restoratif justice-nya nih Mas. Restoratif justice-nya, misalnya kita bicara restoratif justice. Ayo kita cari mekanisme bersama untuk menunjukkan ini asli atau tidak. Pak Jokowi, ini ijazah saya, silahkan dites asli atau tidak. Begitu persoalan keasliannya selesai, Pak Presiden bisa menghentikan, tapi kita sudah melihat gitu loh. Substansi masalahnya sudah ditunjukkan di hadapan rakyat Indonesia. Jangan hanya ditunjukkan di hadapan relawan. Jangan hanya ditunjukkan di depan penasihat hukum. Jangan hanya ditunjukkan di depan terbatas teman-teman media yang kata Prof. Effendi Ghazali juga tidak bisa menilai asli atau tidak. Enggak, bukan, hati-hati ini saya mau luruskan. Enggak sedikit, saya mau luruskan waktu itu di televisi saya bertanya kepada teman-teman wartawan yang melihat ijazah itu, apakah Anda di situ punya kapabilitas itu melihat, Anda yakin itu asli atau enggak? Jawabannya tidak. Kapabilitas itu Anda punya atau enggak? Dijawab tidak. Jadi, saya pun kalau ditunjukkan pasti saya nggak bisa menilai itu asli atau tidak. Pertanyaan memperjelas ini loh biar jangan salah. Kalau kita ingin menyelesaikan dan kemudian jangan sampai presiden nanti selesaikan tapi nggak selesai. Martabat kepresidenan juga terganggu. Inti masalahnya sama-sama kita bantu presiden dan itu berarti ijazah aslinya mesti muncul. Puslapor bagaimana? Belum lagi kita bicara politik hukum. Kita bicara politik hukum Mas. Politik hukum kita ini, pidana kita ini, apakah kita dengan segala hormat lagi ke teman-teman polisi, nanti saya dimarahin lagi. Apakah kita punya keyakinan bahwa penyidik-penyidik Polri pada saat dapat laporan dari mantan presiden independen? Apakah dalam hal pidana ini posisi Pak Mas Roy dengan posisi presiden sebagai pelapor itu punya kesetaraan dalam politik hukum pemidanaan kita? Apakah dalam hal ini kita bisa menyerahkan demikian saja proses ini untuk menilai kepada teman-teman puslapor? Kan ada bahkan beberapa mantan polisi juga bilang enggak bisa puslapor ini yang menilai. Kan begitu. Jadi mari sama-sama kita cari, kalaupun kita ingin mencari solusinya dan tanpa harus menarik bangsa ini ke proses pemidanaan yang sedemikian panjang, jangan lupa loh, ini diputus di pengadilan negeri, masih bisa ke pengadilan tinggi, masih bisa ke Mahkamah Agung, masih bisa PK, panjang berapa lama? Pak Jokowi simple. Tunjukkan ijazah aslinya bukan kepada relawan, bukan kepada penasihat hukum, bukan kepada teman-teman yang terbatas, tunjukkan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada Mas Roy Suryo, dan kemudian kita cari mekanisme bersama. Untuk, saya juga bukan ahlinya, tapi mekanismenya pasti ada, tanpa harus kemudian kita sebagai bangsa berlarut-larut berdebat, terbelah, dan Presiden Jokowinya tetap dalam posisi berlindung di balik kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih. Oke. Hasil satu kita nanti saya berikan.